ketika kita didatangi oleh tamu yang tidak diduga-duga datang. Ada yang tahu siapa? Ujian. Nah teman-teman, ada yang tahu kisah Siti Hajar? Tahu ya, begitu luar biasanya ya Allah kasih kesabaran yang begitu besar sama Siti Hajar, ditinggal suaminya di padang pasir gitu ya, berdua sama Nabi Ismail ketika kecil, yang mungkin kalau sekarang kayak susah ya, gak mungkin gitu. Terus mau makan gimana, mau minum gimana gitu, kalau misalnya perbekalan habis gimana, sementara padang pasir yang emang gak ada apa-apa gitu ya. Kita bisa ngambil pelajaran dari sosok Siti Hajar yang Masya Allah sabarnya gitu ya, diuji. Mungkin kita mah gak akan diuji segitunya gitu ya sama Allah, karena ya suaminya juga seorang nabi gitu ya. Maka kayak sebagai sosok istrinya juga harus sabar mendukung dakwahnya gitu ya. Nah teman-teman, ketika kita dikasih ujian, mungkin kita tuh ngerasa kayak wah kita tuh paling apa ya, paling diuji berat sama Allah gitu ya. Sementara nih teman-teman, kalau misalkan kita tuh berbagi cerita sama teman yang lain, terkadang kita tuh membuka hati kita dan pikiran kita kayak oh ternyata enggak loh, masalah kita tuh ternyata ada yang lebih besar dari masalah yang Allah datengin ke kita gitu ya. Ternyata enggak sebesar itu gitu. Ketika kita ngobrol gitu ya, sharing sama teman-teman, ternyata enggak, bukan kita doang ya yang sedang diuji tuh, enggak kita doang. Ternyata banyak gitu ya orang-orang yang mungkin punya versi masalahnya masing-masing, punya versi beratnya masalah masing-masing ini teman-teman. Ingat waktu sebelum kultum yang sebelumnya ada yang menyampaikan kan kayak bener gitu ya, apa yang kita kultumin tuh kadang sudah terjadi gitu ya. Bener, relate banget gitu ya sama kita semua di sini. Kayak misalkan kultum tentang sabar, bener diuji sabarnya gitu, diuji gimana luasnya sabar gitu ya. Karena Allah tuh bukan ngasih kita tuh ya sabar, tapi gimana caranya ketika diuji tuh ya kita sabar gitu. Nah disitulah Allah ngasih kesabaran, karena kita doa ya Allah minta sabar, ya Allah minta syukur, ya Allah kasih ujiannya di situ. Ujiannya bukan ya Allah tiba-tiba ngasih Rehana tuh sabar misalkan gitu ya, tiba-tiba ikhlas, enggak kan, lewat dari ujian dulu. Ada juga kultum-kultum sebelumnya tentang bahwa ketika kita sedang dilanda ujian, nah kita juga perlu yang namanya tutup telinga dari orang-orang. Karena apa? Karena itu juga mempengaruhi kita buat melangkah. Karena kita tuh nggak tahu ya, maksudnya kalau misalnya emang perkataannya baik, ya kita denger ya maksudnya. Kan ada hadisnya apa? Unzur maqala wala tandur man qala. Iya, benar. Jadi kita kalau misalkan terus aja lihat orangnya tanpa fokus aja sama orangnya misalkan gitu ya. Kayak dia juga gitu loh gitu. Dia juga belum baik. Ya emang siapa sih manusia yang sempurna gitu kan ya. Maka dari itu kalau misalnya ada teman-teman yang nasihatin kita apapun itu, perkataannya baik, udah maksudnya oh berarti dia sayang loh sama kita gitu ya, udah nasihatin kita tanpa kita tuh harus lihat orangnya. Karena setiap orang tuh punya masalahnya, punya masa lalu juga gitu ya maksudnya. Nah maka dari itu ketika ada yang nasihatin, sok lihat perkataannya gitu. Oh perkataannya baik nih, tapi orangnya kayak gini, udah abaikan aja. Selagi perkataan itu bermanfaat untuk kita ambil gitu ya, apa masalahnya gitu ya, dan ngaruh-ngaruh juga ke kita gini ya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, pasti ada yang pro dan kontra ketika kita ada masalah. Mungkin ada yang julid misalkan di belakang gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Nah maka dari itu udah aja kita tutup telinga dari semua orang, karena itu bisa menghambat kita untuk melangkah menuju lebih baik gitu ya. Dan kalau misalkan udah kayak gitu ya, kita bakal tenang gitu ya, walaupun teman-teman secara prakteknya gak semudah itu gitu ya, gak segampang itu untuk bisa tutup telinga dari omongan-omongan orang lain gitu, apalagi perempuan gitu ya, entah anak aja atau teman-teman semua gitu ya. Ketika ada yang ngomong itu kayak ya Allah berpengaruh besar banget gitu ya. Dan kita nggak bisa yang namanya mengumumkan apa yang lagi kita rasakan, apa yang lagi kita gundahkan gitu ya. Misalkan, tau nggak sih teman-teman, aku tuh lagi proses tuh lebih baik loh, kamu tuh nggak tahu gitu ya, misalkan kayak gitu. Maka dari itu ya udah, berarti kita berubahnya karena Allah apa masih karena manusia nih gitu ya. Nah jadi ketika adanya masalah ya gak apa-apa orang mau menilai kita buruk, orang mau menilai kita dia mah watados misalkan gitu ya, kayak gak ada dosa misalkan gitu ya, enjoy ada, hidup biasa-biasa aja. Tapi kan sebenarnya kita lagi berjuang ya, di balik itu semua kita lagi berjuang buat kayak ya Allah menghadapi hawa nafsu juga seberat itu gitu ya, tanpa orang lain tahu. Maka dari itu ini tidak luput untuk diri anak pribadi gitu ya, pengingat diri pribadi ketika kultum seperti ini. Semoga teman-teman kita yang lagi diuji, baik itu diuji dalam keluarga, dalam hafalan, dalam hati, dalam segala macam ujian yang Allah kasih untuk kita masing-masing, semoga Allah kasih kekuatan untuk bisa
menghadapinya ya teman-teman. Amin. Jadi kita juga sebagai seorang muslim, salah satu tugasnya apa? Untuk saling mendoakan ya satu sama lain. Semoga dipermudah segala urusannya, segala urusan teman-temannya. Nah, salah satu prinsip yang Anda pegang selama ini gitu ya, yaitu masalah tuh Allah gitu ya. Masalah Allah yang kasih, solusi juga Allah yang kasih. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia tugasnya adalah berani untuk menghadapi. Jadi ketika kita dilanda masalah, teman-teman ingat satu, yaitu kita berani untuk melangkah. Karena ketika kita misalkan ibaratnya ada rintangan di jalan, kalau misalkan kitanya diem aja, kita nggak ikhtiar, ya kita nggak akan maju ke tujuan kita gitu ya. Maka dari itu ketika diuji, satu aja prinsipnya gitu ya. Satu, yaitu berani untuk menghadapi masalah itu. Hadapi aja, karena yang nyelesain ya Allah, walaupun ya kita ikhtiar juga ya teman-teman.